Shalom, selamat sore saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari yang indah ini, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menggumuli firman-Nya. Kita tahu bahwa firman-Nya adalah kekuatan bagi kita dan terang bagi jalan kita. Sebelum kita menggumuli kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita mohon pimpinan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu. Terima kasih atas setiap anugerah Tuhan. Berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sore hari yang indah ini Tuhan. Engkau perkenankan kami untuk menggumuli firman-Mu. Bapa, kami tahu bahwa kami hidup tidak dari roti saja, tetapi kami hidup oleh setiap kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, berfirmanlah atas kami, beracaralah atas kami, karena kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, mampukan kami Roh Kudus, untuk kami boleh menyampaikan isi hati Tuhan bagi jemaat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Bapa, kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan bersama-sama belajar dari kitab Markus. Kitab Markus pasal yang ke-12, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Yesus menasihatkan supaya hati-hati terhadap ahli-ahli Taurat. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang akan kita gumuli bersama-sama. Tema yang diberikan kepada kita untuk kita renungkan sore ini yaitu Tuhan yang akan menolong. Saudaraku, pada sore hari ini Tuhan mengajar kita untuk mengenal 2 pribadi yang berbeda karakternya.
pribadi yang pertama yaitu ahli Taurat. Kita bisa baca di ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-40. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Ciri-ciri dari ahli Taurat yang pertama, yaitu mereka suka memakai jubah yang panjang, mereka suka berjalan-jalan ke pasar dan menerima penghormatan di tempat-tempat umum. Saudaraku, ini artinya apa? Ini artinya ahli Taurat itu suka dihormati, suka disanjung. Mereka suka dihargai. Dan boleh saya katakan, mereka itu seorang yang gila akan kehormatan. Itulah pribadi seorang ahli Taurat. Di ayat yang ke-39, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan di tempat-tempat terhormat dalam perjamuan. Ini artinya apa? Seorang ahli Taurat itu seorang pemuka agama. Seorang yang sering menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seorang yang sering duduk di barisan terdepan saat beribadah. Seorang ahli Taurat itu seorang yang dikagumi, seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam sebuah lembaga, yaitu gereja, dan dia boleh dikatakan gila akan kedudukan, gila akan sebuah jabatan. Bukan salah jika seseorang itu sering berjalan-jalan, sering memakai jubah yang panjang, ataupun duduk di bagian terdepan saat beribadah. Itu bukan sebuah kesalahan. Tetapi yang menjadikan kesalahan seorang ahli Taurat adalah di ayat yang ke-40. Kita bisa baca bersama-sama. Yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka suka menghina orang lain. Mereka tidak menghargai orang lemah. Di sini dikatakan mereka menelan rumah janda-janda. Ini artinya mereka tidak memperdulikan orang-orang yang lemah. Mereka menyiksa mereka. Mereka mengelabui orang-orang yang lemah itu dengan doa-doa yang panjang-panjang. Itulah keadaan seorang ahli Taurat. Kelihatannya baik, kelihatannya suci, kelihatannya kusuk. Penampilan mereka seperti seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Tetapi bagaimana kerohanian mereka? Bagaimana kehidupan mereka setiap hari? Mereka tidak dapat melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Padahal Bapak Ibu, ahli Taurat ini paham betul akan firman Tuhan, hafal betul akan firman Tuhan. Setiap Senin, setiap Kamis, mereka sering berpuasa. Tetapi kenyataannya, mereka tidak dapat melakukan firman Tuhan. Jarkoni, iso ngajar,
boten saged nglakoni. Seorang ahli Taurat ini seperti kuburan yang dilabur putih. Kelihatannya bagus, kelihatannya baik, tetapi di dalamnya busuk. Di dalamnya hatinya penuh dengan kejahatan. Mereka tega untuk memeras orang miskin. Mereka tega mengelabui banyak orang dengan penampilannya. Tuhan berkata di ayat yang ke-38, hati-hati dengan orang-orang seperti ahli-ahli Taurat. Hati-hati saudaraku, Tuhan menghendaki kita untuk berhati-hati. Jangan sampai kita memiliki hati seperti seorang ahli Taurat. Tuhan berkata di ayat yang ke-40 di bagian B, apa yang mereka dapatkan dari seorang ahli Taurat. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Hukuman yang lebih berat sudah siap menanti bagi orang-orang yang hidupnya seperti ahli Taurat. Mari Bapak Ibu, kita terus belajar. Kita belajar untuk bisa memiliki hati yang benar dan berkenan di hati Tuhan. Untuk pribadi yang kedua, kita mau belajar dari seorang janda miskin. Seorang janda miskin yang ditulis di ayat 41 sampai ayat 44. Bagaimanakah keadaan seorang janda? Kita tahu seorang janda itu berusaha keras untuk mencukupi kehidupannya seorang diri karena dia tidak memiliki seorang suami. Seorang janda dikatakan di sini tidak hanya seorang janda, tetapi seorang janda miskin. Kita semua tahu kalau seorang janda miskin keadaannya lemah, keadaannya tidak berdaya, keadaannya kekurangan Bapak Ibu. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan sore ini untuk kita semua? Janda ini, walaupun keadaannya kekurangan, walaupun kondisinya memprihatinkan, berbeda sekali dengan seorang janda kaya. Kalau mungkin seorang janda kaya itu dia mempunyai uang yang banyak, dia mempunyai penampilan yang oke, karena dia dapat merawat tubuhnya dengan baik, karena dia dapat uang yang banyak. Tetapi berbeda keadaannya dengan seorang janda miskin. Tetapi seorang janda miskin ini mampu merebut hati Tuhan Yesus. Apa yang dapat dipersembahkan janda miskin ini sehingga janda miskin ini berkenan di hati Tuhan? Kita akan belajar bersama-sama. Kedua orang ini saudaraku, baik orang kaya, baik janda miskin, sama-sama mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Dan di ayat 41 mengatakan, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti-peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Di sini Tuhan secara langsung melihat persembahan kedua orang ini. Orang kaya memberikan persembahan yang sangat banyak. Berbeda sekali dengan seorang janda miskin ini. Dia hanya mampu mempersembahkan 2 peser uang. Kita tahu
Berapakah nilai 2 peser uang? 1 dinar Bapak Ibu. 1 dinar itu sama sekitar 128 peser uang. Dan 1 dinar ini itu adalah upah seorang yang sedang bekerja selama 1 hari. Kita bisa membayangkan berapakah penghasilan seseorang dalam bekerja sehari. Sebagai contoh, misalnya bekerja sebagai buruh, dapat penghasilan sekitar 50.000 1 hari. 50.000 dibagi 128 itu hasilnya sekitar Rp390. Itu adalah nilai 1 peser Bapak Ibu. Dan di sini janda miskin ini hanya mampu mempersembahkan 2 peser uang. Jadi kita bisa ngitung berapa jumlahnya. Rp390 dikali 2 itu hasilnya sekitar Rp780 kalau kita rupiahkan. Kalau kita bulatkan sekitar Rp1.000. Sebagai contoh Bapak Ibu, untuk memudahkan kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Ada seorang yang kaya sedang mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. Dia memiliki banyak uang, saudaraku. Dia memiliki 1 juta uang. Tetapi dia mengambil 100.000 untuk dipersembahkannya kepada Tuhan. Dia hati-hati sekali mempersembahkan uang ini, biar apa Bapak Ibu? Biar dilihat orang banyak. Di tangannya masih ada 900.000. Tetapi berbeda sekali keadaannya dengan seorang janda miskin. Dia hanya mampu mempersembahkan 2 peser uang. Yang nilainya itu cuma Rp1.000. Dengan hati-hati sekali, dia berjalan menghampiri peti persembahan dan dia mempersembahkan uang ini dengan penuh hati-hati sekali. Menurut kita, persembahan siapakah yang terbanyak? Tentu jawaban kita sama Bapak Ibu. Yang terbanyak adalah persembahan seorang yang kaya. Satu pertanyaan lagi buat kita. Persembahan siapakah yang terbaik? Ada yang berkata, yang terbaik adalah yang terbanyak. Itu tidak salah Bapak Ibu. Tetapi itu menurut kacamata kita, bukan kacamata Allah. Menurut pandangan kita, yang terbaik adalah yang mampu memberikan yang dalam jumlah yang sangat besar. Tetapi Allah tidak melihat jumlah, Bapak Ibu. Allah tidak melihat jumlah, tetapi Allah melihat hati kita. Orang kaya tadi mempersembahkan 100.000, tetapi di tangannya masih ada 900.000 yang dapat
dia pergunakan untuk makan, untuk membeli pakaian, untuk bertamasya, untuk menuruti kesenangan-kesenangan dirinya. Sedang seorang janda tadi, Bapak Ibu, dia hanya mampu mempersembahkan 1 koin 1.000 rupiah. Tetapi itu adalah penghasilannya selama sehari. Setelah itu dia tidak dapat makan, Bapak Ibu. Kira-kira apa yang dapat kita petik dari sebuah kisah ini? Seorang yang kaya dapat mempersembahkan yang banyak, tetapi di dalam tangannya dia masih menyimpan banyak uang. Dia dapat memberi dari sebuah kelimpahan. Dan itu sangat mudah dilakukan, Bapak Ibu. Karena dia masih bisa makan, masih bisa berfoya-foya, masih bisa bersenang-senang dengan uang yang ada di tangannya. Dan berbeda sekali dengan keadaan seorang janda miskin ini. Dia tidak punya apa-apa. Seluruh nafkahnya dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan untuk makan pun dia tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Dia mampu mempersembahkan dari sebuah kekurangan. Memberi dari suatu kekurangan itu sangat sakit, Bapak Ibu. Itu perih, Bapak Ibu. Tetapi janda miskin ini mampu mempersembahkan karena di dalam hatinya penuh dengan ketulusan. Di dalam hatinya penuh dengan cinta kasih kepada Tuhan. Sore ini Tuhan mengajar kita. Siapakah kita? Seperti siapakah kita? Apakah kita seperti seorang ahli Taurat yang mengajar di tempat-tempat ibadah, yang hafal kitab suci, yang memakai baju jubah yang panjang-panjang, duduk di tempat terdepan dalam ibadah, tetapi kenyataannya hidup kita tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kelihatannya baik, kelihatannya suci, kelihatannya saja, tetapi di dalamnya kita selalu mendukakan hati Tuhan. Ataukah kita seperti seorang janda miskin? Di tengah kekurangannya, di tengah kepedihan hidupnya, di tengah kesusahannya, mampu mempersembahkan hidupnya seluruhnya untuk Tuhan. Seperti tema kita pada sore hari ini, Allah akan menolong kita. Allah pasti akan menolong kita. Untuk apa? Agar kita mampu untuk memiliki hati seperti teladan seorang janda miskin. Mampu memiliki hati yang mengasihi Tuhan dengan tulus, yang mencintai Tuhan secara total, Bapak Ibu. Tidak ada yang kita sisihkan untuk kesenangan kita. Tidak ada yang kita sisihkan
untuk kita menuruti hawa nafsu kita, untuk menuruti keinginan-keinginan dosa, tetapi mampu menyerahkan total hidup kita sepenuhnya untuk kemuliaan Allah. Allah akan menolong kita. Allah pasti memampukan kita. Walau itu pedih, walau itu sakit yang terus kita rasakan, tetapi Allah akan berkenan untuk menerima persembahan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.